الله ينور قلوبنا مع الهدى والتقوى والعمل والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد علينا جامعة لكلية الصالح والسلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويسن إكثار الدعاء فيه ومما ورد فيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال برضا تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, dengan nikmat dan karunia Allah Jalla kita dapat kembali melanjutkan kajian-kajian kita yang mana masih seputar tentang rukun sholat, yang mana sampai di rukun sujud ya, yang mana telah kita ketahui ya sujud ini ada beberapa anggota yang wajib kita mesti harus tentukan ya kemana arahnya ke anak lah ke anak ya kemana arahnya ke lantai ke lantai di antaranya adalah kedua telapak tangan, kedua lutut dan juga ya kedua jemari kaki kita. Dan disunahkan juga kita ya membarengkan jidat kita dengan hidung kita untuk melakukan sujud. Dan sunnah kita melakukan sujud itu waktu kita turun itu adalah ya pertama kedua lutut kita, kemudian kedua tangan kita, baru ya apa namanya jidat kita bareng dengan hidung kita. Nah, itulah yang disunatkan di dalam sujud. Kemudian kita juga disunatkan ya untuk membaca zikir, membaca tasbih. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, demikian. Nah, ma'at tumaninah tentu ya harus dibarengi dengan tumaninah. Nah, kemudian di antara kesunatan yang mesti kita baca pada waktu kita sujud, di sini disuruh kita untuk memperbanyak berdoa. Nah, jadi pada waktu sujud itu dia banyak-banyak berdoa. Karena dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'aksirul du'a, fa'aksirul du'a. Ya, maka perbanyaklah olehmu akan doa. Jadi ya pada waktu hamba seseorang itu sujud, itulah posisi ataupun waktu yang mana orang tersebut paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada waktu kita sujud. Karena doa pada waktu kita sujud tadi itu doa yang apa namanya yang aqrab minal ijabah. Artinya yang insya Allah nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu
Nah, kemudian doa ini bebas saja anak berdoa apa aja. Tapi doa yang terafdol kita disuruh membaca doa yang warid daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma warada fihi, dan setengah daripada doa yang warid pada waktu sujud itu apa doanya? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan daripada murka. Jadi kita berlindung oleh Tuhan supaya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai, ya kan? Nah, wa bi mu'afatika min 'uqubati. Begitu juga ulun ya Allah meminta keselamatan daripada siksa ya Allah. Jangan sampai kita disiksa. Wa a'udzubika minka, ulun berlindung lawan dia. La usifana 'alaika, tidak bisa ulun ini sebanyak apapun memuji dia. Kama anta asnaika ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu. Allah maghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampuni dosaku seberataan, ampuni dosa. Seberataan, seberataan apa ya? Seberataan dari Pak. Hati seberataan dari Pak. Doa nama apa? Dosa nama aja. Biqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu. Sama ada dosa karena kelihatan karena halus, ya, dosa nampak, ampunnya kan wa awwalahu wa akhirahu. Dosa yang terdahulu makena ampunnya kan ya Allah. Wa alaniyatahu wa sirrahu, juga dosa yang mungkin dia belum pernah memperbuat perbuatan itu dengan nampak, ya, ataupun dengan tanpa diketahui orang. Artinya sama ada dosa yang pernah kita lakukan tadi, ya. Nah, artinya kelihatan dosa ataupun yang tidak yang pernah kelihatan. Qala fi rawdah, dalam kitab rawdah disebutkan tatwilus sujud afdalu min tatwilil ruku'. Melamakan sujud itu jauh lebih afdal daripada kita melamakan ruku'. Jadi durasi sujud itu jangan tahu dilawasi, karena lawas sujud tadi berarti lawas juga kita dekat untuk lawan Tuhan, banyak di sujud kita, ya. Ini tadi doanya. Tapi ulun ada bisa doa yang diajarkan oleh guru ulun Bahari disidik ke gurunya orang alim dari bangsa alim kebir, ya, Masya Allah, fakir sih. Jadi sidik tiba-tiba memberi doa. Nih, aneh ini dapat nih doa di sini dari orang tua yang soleh. Orang tua banget di sini, orang soleh, ya, tuanya. Dan sini orang tua tadi mewasiatkan non aku di sini. Baca doa di sini. Ini doanya di sujud terakhir daripada sembahyang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ulun meminta ilmu yang paling bermanfaat. Minta ilmu yang paling bermanfaat. Nah, sambungannya ada lagi. Dan itu dulu keringat belum dari hanya keringat belum lah. Rupanya supaya jangan dibahayakan berjamaah dengan keringat. Artinya ditangati lah. Bisa juga hanya tadi ingat banget tadi pas tadi ingat seketika ada nih dulu aja kita terus harus. Kesebujur nggak ada budaya dulu. Tadi ingat benar mendapat sudah. Soalnya aku diingat pulang, oh rupanya ditangati, jangan bisa dikam aja di sini. Aja kan, misalnya kembali ingat karena disampaikan. Ada pengamalan yang baik itu pesan disimpan lah. Dalam ini bagus orangnya. Nah, pengamalannya
pengaruhnya mengamalkan ada gitu. Hanya tadi ingat benar saban hari dibaca aja doa itu. Banyak dasar bujur kada dibariakan binanya. Sekarang masih lagi ada sambungannya aja lagi sama. Dasar bujur kan diingatkan lah. Karena mungkin di bersubayang lah, datang ingat lagi lah, yang itu sampai yang pulang, ya. Dasar bujur ingat lagi, Allah. Ayo kita terus dulu lah. Nah, wasa minuha, kemudian pulang Yazidin. Nah, kedelapan daripada rukun sembahyang. Nah, ini penting banget rukun sembahyang. Nah, yang pertama apa rukun sembahyang? Ini kita kilas balik dulu. Ya kan? Yang pertama apa rukun sembahyang? Apa nih? Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga Fatihah. Yang keempat rukuk. Yang kelima yang ini berataan tumaninah ya Allah. Nah, hanya yang keenam sujud. Yang ketujuh duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud pula, ya lah. Nah, wasaminha sujudun bainahuma. Ya lah, ajulusun bainahuma. Yang kedelapan itu duduk di antara dua sujud. Di antara dua sujud. Wasaminha julusun bainahuma. Nah, kemudian ya anak sedang kedelapan itu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kalau dulu mbak sujud duduk kolam. Nah, hanya karena sujud pulang. Nah, duduk di antara dua sujud tadi itu adalah bagian rukun yang ke-8. Nah, walau pinaplit, meskipun kita di dalam sembahyang sunat tetap duduk di antara dua sujud ini, ya hukumnya apa? Rukun wajib hukumnya. Tapi ada juga orang memendahkan di dalam sembahyang sunat ini kada wajib duduk di antara dua sujud. Ya, kita kadang-kadang menganalisa. Wallahu a'lam. Ini orang apa ngarannya masing-masing punya pendapat. Nah, orang ngaran tumakninah itu kan kayak apa? Orang itu berdiam sejenak, ya sekedar membaca Subhanallah itu sudah termasuk tumakninah, ya. Lalu kemudian kita melihat orang yang sholat mungkin yang lagi viral itu kan di mana adanya di medsos itu orang sembahyang tarawih ngebut tuh, sembahyang tarawih ngebut, amin, Allah Akbar, wallahu a'lam. Kalau kita lihat satu persatu, apakah orang itu tumakninah apa ada? Nah, ini kadang-kadang ya orang yang tumakninah itu kalau kita takut ini aku sudah berdiam tuh kalau sejenak ya. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud ini adalah memendahkan kada wajib. Nah, jadi kalau misalnya kada wajib, mereka bisa punya alasan. Jadi jadinya, aku mau ambil kaum nang kada wajib, kita kena kaum juga menyalahkan. Walhasil terserahnya sudah ya kan. Walhasil terserahnya. Tapi hujan sembahyang angka itu udah turun menurun dari bahari. Nah dari bahari, wallahu a'lam. Tapi yang jelas rasa ada nyaman juga mau lihat kan. Nanti gesak-gesak banget, tergesak-gesak banget. Mungkin tergesak-gesak banget itu mungkin ada misi amalan yang lain. Ya kita berbaik sangka aja lah. Ya kan kalau kita baca aja kan paling nyampatin. Kalau bina orang penjualan tutup ya kan. Jadi yang terbaca baik supaya tarawih kalau bina biasanya kalau bulan puasa tuh di sini apa dibaca di makan orang macam ya di Martapura itu paling kacang gula ini tujuan ya paling cemilan daripada banyak balas dendamnya siang sudah makan seharian kan. Tapi bagi orang yang kau menahan, ya makannya santai. Cuma makan santai pulang ya Allah sudah ada model kayak memaksa itu bagus banget. Dan satu juga berasa di awal kita itu lebih sehat, lebih nyaman.
Timbang orang yang puasa tapi makan timbang sudah buka puasa itu iftarnya, aduh makannya macam-macam, 41 macam dimakan ya. Melihat bingkai muka, melihat karakabar muka dia pulang, melihat amparan kata pisang muka habis berada, habisannya basi dalam kulkas. Yang makan sebuting menerima, sudah makan sebuting kanya, ini sudah makan nasi kanya, akhirnya apa? Itulah artinya merasa kita bahwa kita baru hangat itu nafsu kita tuh di diturunkan. Jadi bagi orang kau menahan itu ya bagus. Coba ya berusaha sampai makan buka puasa, maka dulu begitu Allahu Akbar kita makan iftarnya itu sunat dengan apa? Dengan kurma. Itu paling sunat makannya kurma, santai makannya 3 biji lah. Ya anak sikap banyak dimakan 7 biji ada Bapak. Kalau ajwa misalnya 7 biji bagus lagi ya, makan santai itu minum banyak, jangan gok-gok biar panas banget tahan, jangan es, santai itu, jangan makan selalu, biar turun, nyari makan begini, itu biar sedikit ya merasa kenyangnya, berasa daripada kita melatih aduk ya, air musyrikah. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 julusun bainahuma, ya, duduk di antara keduanya, di antara dua sujud. Walau fi naflin 'alal mu'tamad, meskipun di dalam sembahyang sunat tetap menjadi rukun duduk tadi menurut kaul mu'tamad. Nah, wajibu alla yaqsida bi rafihi ghairahu, dan wajib, ini wajib keluarga bahwa kita mengkosot, tapi mengkosot itu menyengaja ya, kita bermaksud bi rafihi dengan kita bangun ya daripada dua sujud tadi, jangan sampai kita mengkosot ghairahu selain daripada itu ya. Nah, selain daripada itu, jadi gini, kan kita duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian apa ngarannya? Lalu kita mengkosot bangun daripada sujud tadi, jangan apa ngarannya? Jangan mengkosot selain daripada hantar duduk. Ini orang paharan sujud, hantar sujud, dibaharkan sujud, lalu rasa ada nama ikut peretnya, nah tuh lalu terbangun tuh terkajut, terbangun lah, ada nampak terbangun, lalu dijadikannya langsung itu duduk, padahal memang apanya ngarannya urutannya memang duduk ya. Nah maka ini disediakan sah. Jadi orang hadap duduk itu dari bujur-bujur mulai sujud, hadap duduknya itu beristilah duduknya, tidak ada sesuatu yang membarengi ya. Nah kededak membarengi itu kededak. Kalau roba'a fazah, seandainya orang tadi bangun daripada sujud takajud, fazah itu takajud min lahwi las'i aqrabin, seumpama orang tadi disangat lawan apa ngarannya aqrab, kalajengking ya, ataupun samut saling badaka yang sejenisnya lah, apakah mengulah kita gigitan itu kita dapat takajud lah. Nah kemudian terbangun dia, nah terbangun itu dijadikan, tapi sekalian duduk, nah ada sujud, nah ini boleh kira sekali sujudnya hanya duduk pula tadi. Nah kan boleh tadi itu selalu aja di bawah sujud, di bawah duduk. Nah kemudian wala yakunu idamatu waqa'iyadaihi 'alal ardi ila sajadatis tsaniyah ittifaqan. Kemudian tidak memberi dampak hukum, artinya ada apa? Nah, idamatu waqa'iyadaihi ya, mengekalkan, meletakkan kedua tangannya 'alal ardi ke lantai ya, ila sajadatis tsaniyah
untuk melakukan sujud yang kedua. Nah, ulun pernah melihat orang kan, nah kayak inilah, nih duduk tangannya diangkatkan di higa, tuh sujudnya, ya kan? 5 sujud, duduk olehnya. Nah duduk nih tangannya tetap menjadi lantai, kan sunatnya di mana mandang di atas paha. Nah ini kada apa-apa, di sini artinya kada mencederai sembahyang kan. Nah, lalu kemudian ya apa ngarannya, ini sujud pulang. Nah ini kan bisa lah, lalu ini sujud pulang tetap aja tangannya kada balik-alih. Namun masalah ini ya khilafan liman wahama fihi, adanya ulama yang berpendapat beda. Ada yang memandangkan itu memberi dampak. Nah, ini jangan. Jadi lamun ada perselisihan itu sudah jangan dilakukan lah, sesuai lawan aja. Ya kalau tapi lamun kita melihat kurang melakukan itu, nah kita jangan komen. Karena apa? Karena itu adalah bagian daripada apa namanya warna orang sembahyang macam-macam. Itu begitu di Mekah lihat orang sembahyang macam-macam. Ya kalau ada nama kayak ini takbirnya, ada nama macam-macam dari Pak. Nah kita sudah komennya karena kita pun tidak menguasai ya beberapa mazhab-mazhab yang ada di sana ya banyak. Jadi banyak pendapat-pendapat itu pada kawan kita, ampun kita aja yang bujur pada kawan ya. Nah, kalau kita luas belajar pasti kita akan mau komen. Kalau misalnya komen kecuali memang rukun nang nyata-nyata salah. Nah inilah ibrotadul wamin al-bayyin khota'u. Ini kita tidak bisa ya mematok sesuatu nang nyata salahnya itu lalu kita berbaik sangka. Orang nyata salahnya, karena kalau dibaik sangka itu ya kada kawa. Jelas salahnya dia kada kawa. Oh mungkin ini jelas salahnya kada kawa itu. Ya lah. Nah jelas. Kayak misalnya ada jelas. Nah wala yutawiluhu. Nah juga pada waktu duduk di antara 2 sujud itu nggak boleh kita lama-lama, karena itu merupakan rukun qasir ya, rukun yang dibangun hanya untuk, bukan rukun utama, rukun juga tapi bukan rukun utama, yang mana itu dibangun dibinakan untuk memisah antara rukun utama. Nah jadi itu untuk memisah benar aja, tapi menjadi rukun kada boleh, ada harus dilakukan. Nah wala i'tidal, dan juga tidak boleh wala yutawwilu al-i'tidal. I'tidal kita kada boleh lawas. Nah jangan Rabbana lakal hamd paling banter mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lah kecuali di apa ngarannya di rakaat terakhir sembahyang subuh, ya kan? Nah, kita disunatkan di situ untuk beku. Nah itu kalau sedikit kan masalah lah. Li'annahuma ghairu maqsudaini lidzatihima. Nah karena keduanya ya duduk di antara 2 sujud juga yang tidak itu bukan rukun utama lidzatihima bagi zat keduanya. Bal syuri'a lil fasli, bahkan keduanya itu dijadikan syariat hanya untuk memisah rukun yang utama tadi. Nah itu benar aja di sini. Pakana qasirain, dan keduanya tadi duduk di antara 2 sujud dan yang tidak merupakan 2 rukun yang pendek. Nah, jangan lawas ya kan? Nah, fa'in tawwala ahadahuma fawqa dzikrihil masyru'i fihi qadra al-fatihati bil i'tidal wa aqalli tasyahhudi bil julusi 'amidan 'aliman batalat sholatuhu. Nah, sekarang kalau seandainya 2 rukun pendek tadi dipanjangkannya, tapi arti dipanjangkan dilawasakannya tadi ya fawqa dzikrihil masyru'i fihi, melebihi bacaan zikir yang memang disyariatkan pada waktu duduk di antara 2 sujud dan pada waktu i'tidal. Nah, qadrul Fatihah, seandainya i'tidal ngelawas benar berdiri sedurasi kita membaca Fatihah. Kemudian kita membaca Fatihah ya Allah. Nah, berapa lawasnya itu?
Atau pada waktu kita duduk di antara dua sujud, itu lamanya kita membaca minimal tasyahud awal. Minimal tasyahud itu kan ada pakai alif lam. Ya kalau lah ada kan di sini ada tasyahud kan. Nah, itu berapa durasinya? Lawas daripada itu ya amidan sengaja. Ya aliman sadar tahu bahwa itu kada boleh tapi dipaksa ya dilanggar batalat sholatuhu. Nah maka batal sembahyangnya. Nah ini dapat mencederai sembahyang. Nah wasunatihi ay al-julusi baina sajadataini wa fi tasyahhudi awwalin wa jasas qira'atin wa kadza fi tasyahhudi akhirin in ta'aqqabahu julusu sawin iftirasyun. Nah ini disunatkan kita pada waktu duduk di antara dua sujud, juga duduk pada waktu kita hendak tasyahud awal ataupun duduk istirahat. Duduk istirahat itu artinya duduk yang mana kita hendak mulai sujud yang kedua, hendak bangkit berdiri kembali, lalu kita duduk istirahat sebentar. Naik pulang ya, ini sunat yang ada ini. Ya. Nah wakada begitu juga di tasyahud di akhir. Pada waktu kita di rakaat terakhir membaca tasyahud akhir, in ta'aqqabahu sujudu sahwi. Apabila kita hendak setelah kita tasyahud tadi hendak meneruskan dengan sujud sahwi. Misalnya orang itu ada ketinggalan sesuatu yang bisa menyunatkannya sujud sahwi, ya Pak. Nah maka orang tersebut duduknya pun iftirasyun. Nah duduknya duduk posisi tasyahud awal. Iftirasyun ya artinya kita duduk di antara salah satu daripada mata kaki kita yang sebelah kiri. Nah, bi ayyajlisa ala ka'bi yusra, bahwa orang tersebut duduk di atas mata kaki kirinya, bihaitsu yadhurruhu al-ardh, yang mana sekiranya bagian luar daripada ini bagian luar kaki ini misalnya lah, itu jasidin nempel mana ke lantai. Biasanya kita sujud tasyahud iftirash lah, itu arahnya duduk iftirash. Wa bi'an kafaihi ala fakhidaihi. Nah, kita pada waktu sunat pada duduk tadi kita letakkan kedua kap tangan kita ini ala fakhidaihi, kedua paha kita, qariban min rukbataihi, yang mendekati dengan lutut. Nah, kayak itulah. Nah, mendekati dengan lutut, ya. Nah, mendekati lutut, ya, ke belakang dikit. Bihaitsu kasanat huma ru'usul asabi', sekiranya mensejajari ya akar keduanya rukbatain ru'usul asabi', ya, apa namanya, ujung-ujung jemari kita. Nah, jadi ujung jemari kita ini andapnya di rukbah. Nah, sinilah mensejajari lah lawan lutut lah. Nah, jangan jauh banget, jangan. Nah, ya itu ya. Nah, itu ya. Nah, nasyiran asabi'ahu, yang mana orang tersebut jangan menggenggam. Nah, diapakan harusnya? Dilonjorkan, ya kan? Jangan digenggam, jangan. Ya kalau kecuali karena apabila kita hendak tahiyat itu bagian kanan aja. Kita disuruh menggenggam karena ada bisa kayak ini posisinya, ada kayak ini orang, ya, ada namanya tamatun membentuk hitungan 35, ini 3, ini 5, ini, ya, ada nama adat di sini, ada nama adat di sini, ya, nah, begitulah. Ada yang begini, ya, ada itu macam-macam. Tapi menurut nama tamat, yang banyak riwayat hadisnya itu seberataan nang perawi apa jurang itu yang membawa riwayat seberatan wah beratan itu kayak gitu. Nah, ini posisinya kayak gini, ya. Iya, begini, ya, diangkat di bawah. Nih, begini. Qailan, nah, seraya ia membaca apa aja Rabbil firli ila akhiri. Apa
katimatu sempurnanya nanti apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, ini bacaannya. Jangan kada dibaca karena ini merupakan doa. Ya, merupakan doa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa. Warhamni, ya kan? Minta kasihan ya Allah Tuhan. Sampai minta rezeki ada juga, minta sehat ada juga, ya Allah. Nah, ini masya Allah, ya kan? Wajburni, aku ini min jabrillahi musibata wa raddahu ama dhaba awani wallahu anhu. Artinya apa? Kita minta kaya akan lawan Tuhan, ya, minta kaya akan lawan Tuhan. Ya, aku ini min jabrillahi musibatahu radda alaihi ma dhaba. Artinya minta sugihakan nang mana kita asalnya fakir. Nah, itu aja sudah. Ya Allah sugihakan ulun. Warfa'ni, ya Allah angkat derajat ulun. Warzuqni, ya Allah berikan rezeki ulun. Wahdini, ya berikan petunjuk. Wa'afini, sehatkan ulun. Wah, ini doa yang sempurna ini lah. Doa yang sempurna. Ayo coba orang hidup tuh apalagi nanti cari sana. Allahumma firli, ya Allah ampuni dosa. Semua orang tuh diampuni Tuhan dosa surga. Ya, minta diampuni dosa, tidak diselangi dengan azab. Ya, kita diampuni juga, tapi kita dihisab dulu, diazab dulu. Nah, jangan namanya kawan kita anak jalan tol aja, ya Allah. Nah, minta lawan Tuhan. Nah, minta lawan Tuhan. Ya, warhamni, ya Allah beri rahmat dulu. Artinya apa ya? Kasihani Allah. Bilanya Tuhan kasihan tuh, nah banyak tak peluang kita diampuni sidin, ya Allah. Nah, banyak banget peluangnya. Wajburni, kaya akan dulu, ya minta kaya akan. Warzuqni, beri rezeki dulu, apalagi namanya sudah. Wahdini, beri petunjuk. Yang terakhir, ya wa'afini, sehatkan. Banyak bisa duit, dia nggak sehat, memang kan? Ada yang mati juga, ingat sakit pinggang aja, biar apa? Biar bergunung bisa ada nyaman. Ya kalau ada nyaman atau sakit gigi belawasan memang apa? Ada nyaman. Belawasan sakit gigi karena obatnya ada obatnya. Apa nyaman? Biar banyak bisa duit, karena bisa duit tapi sehat ya Allah. Tapi memang lebih bagus lagi, mana sehat, mana dia bisa duit ya lah. Nih, dicari ya. Ini doanya tadi. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan ada juga pulang riwayat lain, sambungi pulang ya Allah, minta keampunan lawan Tuhan. Nah, lil ittiba wa yukarrir ighfirli salasan. Lalu kita disuruh untuk mengulang-ulang, ya Allah ighfirli Allah maghfirli Allah maghfirli Allah maghfirli 3 kali disuruh hanya kita membaca seterusnya tadi. Wa sunnah jalsatu istirahatin bi qadril julusi baina sajadataini. Nah, kemudian disunahkan kita duduk istirahat sekedar kita duduk di antara 2 sujud, hanya adalah wasana lil ittiba walau binamlin, meskipun di dalam sembahyang sunat. Wa in taraka al-imamu, meskipun imamnya langsung aja pas sujud, Akbar berdiri kada duduk istirahat, tetap kita disunahkan. Khilafan di syekhina. Tapi ujar Ibn Hajar, namanya imamnya kada, nah kita usah langsung juga kita. Nah, li qiyamin li ajlihi, lantaran tidak hendak berdiri meneruskan rukun. Ya Allah, berdiri pula, meneruskan rukun pulang. An sujudin, daripada sujud, li ghairi tilawatin, daripada kita bangun daripada sujud, tapi lain daripada sujud tilawah. Lamunnya sujud tilawah, misalnya subuh Jumat, orang sujud tilawah ya kan. Nah, ini jangan duduk istirahat, itu langsung aja, jangan duduk istirahat. Wa yusannu i'timadun ala batni kaffaihi bi qiyamin min sujudin wa qu'udin, dan sunnah kita bertumpuan dengan perut kedua telapak tangan kita. Jadi di sini kita bertumpuannya ya min qiyamin bi qiyamin
pada waktu kita hendak berdiri, min sujudin daripada sujud, waktu udin dan kita hendak duduk. Nah ini di sini aja batu buatnya. Nah watasi'uha tumaninatun bi kullin min ar-ruku' wa sujudaini wal julusu bainahuma wal i'tidal wa kana fi mithli khilafatil anwar wallahu a'lam. Nah ini dulu ya kan. Insyaallah sudah. Insya sudah. Berapa menit tadi? Hah? Oh masih bawah ini. Belain banjir oleh era. Ini catok melonceng sudah. Ini lanjut tutup sudah. Oh masih bisa lagi ya. Nah kemudian watasi'uha. Nah kesembilan tumakninah. Nah tumakninah. Bi kullin pada setiap kita minar ruku daripada ruku wasujudaini. Jadi rukunya tumakninah. Arti tumakninah apa yuk? Berdiam sejenak kita. Ya Allah, berdiam sejenak sadar membaca subhanallah. Ya, lamun kita kata bacaan, lamun kita membaca, kalau dah ada tumakninah sudah sujud Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim. Itu sudah tumakninah sudah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tumakninah sudah. Allahu Akbar. Ya Allah, subhanarabbiyal azim. Itu tumakninah sudah. Ya, sunat juga ada orang. Wal julusu bainahuma, juga duduk di antara dua sujud kita membaca tadi zikir tadi. Oh tumakninah sudah ya Allah. Nah tumakninah sudah. Nah, jangan sampai duduk sambil membaca sambil itu baca ada bergerak-gerak ya Allah. No, ada bersetop-setop ya lah. Ada aerodinamik itu ya Allah. Wah, bukan itu ada tumakninah. Allahu Akbar. Nah, yang sudah sejenak itu tumakninah. Nah, wal i'tidal itu juga pada waktu yang tidak. Nah, kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, tumakninah sudah itu. Ya kan? Kadang nalibah Rabbana lakal hamd. Stop dulu ya Allah. Hanya kata itu sudah stop dulu. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Berdiam kalau sudah Rabbana lakal hamd. Nah, sudah tumakninah. Walau kana fi naflin, meskipun ya keduanya itu di dalam sembahyang sunat, ya kan? Nah, duduk di antara dua sujud dan yang tidak sembahyang sunat kan itu juga. Nah, khilafan bil anwar. Nah, ini di sini berbeda dengan ya apa ngarannya Imam Al-Anwar. Di dalam Anwar ini ngarannya Yusuf Al-Ardabili. Yang pengarang kitabnya Yusuf Al-Ardabili. Ngarang kitabnya Al-Anwar fi Amali Ahli Al-Abrar. Nah, ini berbeda. Apa bedanya sini? Seandainya orang meninggalkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud di dalam sembahyang nang sunat itu ada batalnya. Nah, jadi makanya kita kalau melihat orang bancep itulah ini mah ambil kaul nang sunat ini karena kaulnya kita menyalahkan ya lah. Karena kaulnya kita menyalahkan ya. Karena kaul kita menyalahkan. Nah, wa ila alimta ta'lam anna radi'atun li asli al-i'tidal wal julus la litumaninatiha khilafan li dhahiri syari'ah min qawlihi ya'lamu adama qawlihi bil butlan in tarakatu tumaninah bil ula fala'alla murad syari' dzalika. Nah, itu kan. Nah, wa qabituha. Nah, adapun di sini bobitnya. Dobit ini ya kayak ibarat kita tuh apanya? Dobitnya tumakninah. Patokan orang ini sudah melakukan tumakninah. Artinya berarti orang ini melakukan rukun. Nah, apa jadi patokannya? Antas takir ro'ma'dotuhu. Bahwa anggotanya itu sudah berdiam tetap sudah. Allahu Akbar. Nah, berdiam sudah itu tumakninah sudah. Ya, berdiam sudah. Bihaitu yang pasiru mantaqala ilaihi amman taqala anhu. Sekiranya berdiamnya tadi memisah antara rukun yang ia sedang lakukan dan rukun yang bakal ia lakukan. Itu sudah memisah, itu sudah ngarannya tumakninah sudah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Nah bisa sudah. Nah itu tumaknina. Kalau yang perlu tumaknina tuh Allah sebentar, bagus saja. Lakunya panjang bacaannya. Ya kalau lah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali. Ya kalau itulah punya sembahyang sorongan. Ya kalau kada apa-apa. Ya kan beliuran ya namunnya misalnya sembahyang di sini lah 11 wah ini apalagi masjidnya di pinggir jalan itu jangan, paling banyak 3 aja. normal aja. Yang 3 gimana yang kawasannya kenapa ini anak banyak banget ya kalau ini anak banyak banget. Nah jadi itu di sini apanya batasan orang dipedahkan tumaknina. Jadi menyikapi itu jangan terlalu pina model kayak apa kita lah ada itu orang lah pina orang awas ini jangan santai aja ya. Allahu Akbar subhanallah sekali aja kayak surat tumaknina apalagi 3 kali ya Allah. Allahu Akbar Rabbana lakal Allahu Akbar. Nah sudah tumaknina benar. Itu dah kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhasil kita ngarang belajar ini ya pasti lebih banyak manfaatnya. Dengan belajar kita tahu kayak tadi pakai apa orang tumaknina, ada orang pokoknya tumaknina ya Allah. Pakai apa tahu dia pakai apa tumaknina ya. Nah, walhasil tadi sebenarnya tadi ilmu itu kadang kala dipelajari, harus apalagi bagian daripada rukun fardu antara kawan kita karena kawan kita apa karena kawan kita wakilkan. Nah, ini wajib kita mempelajarinya, wajib mempelajarinya. Nah, aja kira-kira itu mudah-mudahan manfaat ya. Walhasil jangan pulang mengaji biar sudah tahu juga kan kita sudah tahu mengaji lebih mantap lagi kita. Apalagi kita antara tahu antara kerja ya lah. Ini antara tahu antara kerja memang banyak benar. Iya kalau itu iya kalau berat ragu-ragu aja. Ya kan kita cuma minat kita baca katakan. Nah kita sudah tahu lalu pas membaca berarti mantap Pak nah ya Allah. Walhasil untuk orang mengaji juga dari orang mengaji namun Anda memperbaiki mau peduli kawan buku-buku aja kira-kira itu saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya Al-Fatihah. Ya kenapa ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana Allah Alhamdulillah la quwwata